Selamat datang di video tutorial e-learning Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan memberikan panduan lengkap tentang cara menggunakan platform e-learning Universitas Sriwijaya, khususnya bagi Bapak dan Ibu dosen yang baru bergabung. Tutorial ini dirancang untuk membantu Anda memahami fitur-fitur utama, mulai dari proses login, pengelolaan kelas, hingga cara mengunggah materi dan kehadiran kelas. Mari kita mulai dan eksplorasi bersama bagaimana platform ini dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Pertama, kita akan masuk ke halaman e-learning Universitas Sriwijaya. Untuk mengaksesnya, Bapak Ibu bisa buka browser dan ketikkan alamat e-learning Unsri seperti ini. Setelah itu, halaman utama e-learning akan muncul di layar. Sekarang, untuk pembuatan akun, Bapak Ibu perlu mengajukan permintaan ke ICT Universitas Sriwijaya. Nanti, pihak ICT akan memberikan username berupa email dengan domain Unsri. Ini dilakukan demi keamanan server. Password awalnya juga akan diberikan dengan format standar, yaitu QWERTY 123. Oh iya Bapak Ibu, setelah login pertama Bapak Ibu disarankan untuk mengganti password supaya lebih aman. Kalau sudah dapat akun, Bapak Ibu bisa langsung login dengan memasukkan username dan password tadi. Setelah berhasil masuk, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama e-learning sebagai dosen. Di sini, Bapak Ibu bisa mulai mengelola kelas, membuat kehadiran mahasiswa, mengunggah materi, dan melihat aktivitas mahasiswa lainnya. Proses selanjutnya yaitu pengaturan umum. Di bagian ini, kita akan belajar cara mengatur profil di akun e-learning Bapak Ibu. Pertama, coba lihat ke pojok kanan atas layar. Di situ ada nama Bapak Ibu dan sebuah gambar. Nah, gambar ini bisa diubah dengan foto Bapak Ibu sendiri. Caranya gampang, tinggal klik gambar ini, nanti akan muncul opsi edit profil. Setelah masuk ke menu edit profil, Bapak Ibu bisa melengkapi data yang diperlukan. Kalau sudah selesai melengkapi data, coba klik lagi nama Bapak Ibu di pojok kanan atas. Nanti akan muncul menu drop down dengan beberapa pilihan, yaitu grades, messages, dan preferences. Kita mulai dari menu grades dulu, klik menu grades, dan nanti akan muncul halaman laporan nilai. Kalau Bapak Ibu sudah membuat kelas atau course, klik nama course tersebut untuk melihat nilai peserta. Fitur ini berguna banget buat memantau hasil belajar peserta di kelas yang Bapak Ibu kelola. Selanjutnya kita masuk ke menu messages. Di sini Bapak Ibu bisa melihat semua pesan yang masuk. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa membalas pesan atau bahkan membuat pesan baru untuk peserta yang sudah terdaftar di sistem. Jadi, komunikasi dengan peserta lebih mudah dan terorganisir. Terakhir, kita ke menu preferences. Di menu ini, Bapak Ibu juga bisa mengatur banyak hal, termasuk mengganti password dan mengedit profil lagi kalau dibutuhkan. Selain itu, ada juga menu blog dan badges yang bisa diakses untuk menambah fitur di akun Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke proses pembuatan request course. Jadi, setelah Bapak Ibu selesai mengatur profil dan pengaturan umum, sekarang Bapak Ibu bisa membuat course baru. Gampang banget kok caranya. Saya pandu langkah-langkahnya ya. Pertama, Bapak Ibu masuk ke menu course di dashboard, terus pilih all courses. Di halaman ini nanti akan muncul daftar nama fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya. Silakan pilih fakultas tempat Bapak Ibu mengajar. Setelah pilih fakultas, nanti akan muncul daftar program studi di fakultas tersebut. Bapak Ibu tinggal pilih program studi sesuai dengan program studi yang Bapak Ibu ampu. Misalnya nih, saya mau buat course di program studi sistem informasi. Jadi saya pilih program studi sistem informasi. Nah, di halaman berikutnya, Bapak Ibu akan lihat daftar course dosen lainnya.
Tapi karena kita mau buat course baru, Bapak Ibu tinggal klik menu More, lalu pilih Request a Course. Di menu ini terdapat sebuah form yang harus Bapak Ibu isi. Sekarang kita isi formnya dulu. Untuk course full name, Bapak Ibu bisa isi dengan judul lengkap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Course short name, masukkan kode mata kuliah. Misalnya kode kelas atau mata kuliah tertentu. Course kategori nggak perlu diubah, biarkan aja seperti itu. Summary, isi dengan deskripsi singkat mata kuliah. Dan support information. Di sini, Bapak Ibu bisa tambahkan informasi pendukung yang bisa membantu admin dalam mengevaluasi course Bapak Ibu. Kalau semua data sudah diisi, langsung saja klik tombol Request a Course. Setelah itu, course Bapak Ibu akan diproses. Course ini akan muncul jika sudah di-approve oleh manajer, dalam hal ini adalah kepala program studi. Jika belum di-approve, course Bapak Ibu belum tampil di menu My Course. Jika course sudah di-approve oleh ketua program studi, maka course yang Bapak dan Ibu ampu akan tampil seperti contoh course saya di mata kuliah Strategi Pengembangan Produk ini. Untuk masuk ke dalam course, silakan klik to enter this course. Setelah diklik, tampilan akan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan pengaturan umum pada kelas, seperti penamaan, deskripsi, atau penjadwalan kelas, Bapak Ibu bisa klik setting di menu administration. Pada portal e-learning Unsri, secara umum, Bapak Ibu cukup mengatur bagian general dan description saja. Pengaturan lainnya sudah diatur secara default oleh admin sesuai kebutuhan kelas virtual di Universitas Sriwijaya, jadi tidak perlu diubah lagi. Untuk bagian course full name, silakan masukkan nama lengkap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian, di course short name, isi dengan nama singkat mata kuliah tersebut. Pada bagian course kategori, pastikan kategori sesuai dengan program studi masing-masing. Ketiga form ini wajib diisi. Untuk course visibility, pilih show agar kelas bisa ditampilkan secara publik. Kemudian, course start date diisi dengan tanggal awal kelas dimulai dan course end date diisi dengan tanggal akhir kelas sesuai kalender akademik masing-masing institusi. Selanjutnya, course ID diisi dengan kode mata kuliah seperti ini. Bagian course summary silakan diisi dengan deskripsi mata kuliah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa mengunggah gambar di bagian course image. Setelah semua informasi mata kuliah diisi, jangan lupa tekan tombol Save and Display. Untuk memulai pengaturan kelas, Bapak Ibu bisa klik Turn Editing On, maka muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa memberi judul topik perkuliahan dengan mengklik titik 3 ini dan pilih Edit Section, maka akan tampil form seperti ini. Silahkan Bapak Ibu conteng custom, ketik topik pada mata kuliah yang akan Bapak Ibu ajarkan. Pada form summary, Bapak Ibu jelaskan gambaran isi pada materi topik tersebut. Setelah itu, ketik Save Changes. Pada halaman ini juga, Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas pada setiap topik perkuliahan maupun sumber pembelajaran. Lalu, jika Bapak Ibu ingin menambahkan topik perkuliahan, klik Add Topic di bagian ini. Sekarang kita akan membuat groups atau kelas. Silakan Bapak Ibu pilih My Courses, lalu pilih course yang akan dibuatkan groups. Setelah masuk ke course tersebut, klik Users dan pilih Groups. Dalam sistem pembelajaran SPP ada 4 kelas. Kelas A, B, C, dan D. Kelas A dan B adalah kelas Indralaya, sedangkan kelas C dan D adalah kelas Palembang. Di sini saya akan membuat kelas A, B, C, dan D. Bagaimana caranya? Saya akan klik Create Group, lalu masukkan group name, misalnya kelas A. Untuk group ID number, cukup kosongkan saja. Di bagian group description,
Bapak Ibu bisa mengisi dengan deskripsi, misalnya mahasiswa kelas A. Selanjutnya, agar mahasiswa bisa melakukan self-enrollment, kita perlu membuat enrollment key. Enrollment key ini seperti password dengan syarat minimal 8 karakter, terdiri dari 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter spesial. Contohnya, saya buat enrollment key dengan format @kelas A 123. Setelah itu, klik enter text dan paste key tersebut. Untuk melihat kembali enrollment key atau jika suatu saat lupa, Bapak dan Ibu bisa klik refill, maka kuncinya akan terlihat. Untuk bagian group messaging, pilih yes. Ini akan memudahkan pengiriman pesan ke kelas tersebut. Kemudian, klik save changes. Untuk membuat kelas B, C, dan D, langkah-langkahnya sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Selain itu, di sistem pembelajaran SPP juga ada proyek kelompok. Setiap kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya, kelas A dibagi menjadi 10 kelompok, A1, A2, hingga A10. Caranya sama seperti membuat kelas tadi. Silahkan klik create group, lalu masukkan nama kelompok, misalnya kelas A1. Kosongkan group ID number dan isi deskripsi dengan kelompok SPP 1 kelas A. Untuk enrollment key, buat sesuai syarat tadi, misalnya @kelas SPP A1. Pilih yes untuk group messaging, lalu klik save changes. Begitu seterusnya, silakan buat grup hingga selesai. Jadi untuk menambahkan aktivitas di topik perkuliahan e-learning Unsri, caranya gampang banget. Di halaman ini ada banyak aktivitas yang bisa kita tambahkan, tapi biasanya yang paling sering dipakai itu assignment dan attendance. Langkah pertama, pastikan dulu menu Turn Editing On aktif. Setelah itu, klik Add an Activity dan Resource, lalu pilih Attendance untuk menambahkan daftar kehadiran mahasiswa di topik yang sudah ditentukan. Nah, setelah pilih Attendance, di bagian form nama, kita bisa kasih nama sesuai kebutuhan. Misalnya, di sini saya buat daftar hadir mahasiswa SPP. Untuk kolom description, boleh dikosongkan aja ya. Bagian lainnya bisa diabaikan. Langsung aja klik Save and Display. Selanjutnya, kita atur status set. Di sini sudah ada status default seperti present, late, excuse, dan absent. Kalau ada poin yang sama, Bapak Ibu bisa ubah. Contohnya, kalau ada poin yang sama, salah satu bisa diisi dengan 0,50. Lalu di bagian available for students, kita bisa atur durasinya. Misalnya, kalau mahasiswa hadir kurang dari 15 menit, masukin di kolom present. Kalau lebih dari 15 menit tapi kurang dari 30 menit, masukin di kolom late. Kalau dia hadir tapi tersisa 20 menit sebelum kelas selesai, masih bisa dianggap present. Tapi kalau lebih dari 80 menit nggak hadir, otomatis dianggap absen. Kalau mahasiswa nggak absen sama sekali, juga otomatis statusnya absen. Setelah itu, jangan lupa klik update. Sekarang lanjut ke add session. Di sini kita buat daftar kehadiran untuk setiap mata kuliah. Pilih tipe semua siswa supaya berlaku untuk satu kelas penuh. Misalnya, saya mau bikin daftar kehadiran untuk kelas A. Jadi, saya masukkan jadwal kelas. Misalnya dari pukul 6.45 sampai 7.45. Di bagian description, usahakan mewakili. Contohnya, saya isi daftar hadir SPP mahasiswa kelas A. Di students recording, pastikan klik allow. Lalu untuk automatic marking, pilih yes dan centang. Automatically select highest status available. Kalau sudah, tinggal klik add. Untuk kelas lain, tinggal ulangi langkah yang sama.
Baik, sekarang kita akan masuk ke aktivitas kelas, yaitu assignment. Aktivitas ini bertujuan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengkomunikasikan, mengumpulkan, memberikan nilai, dan memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa. Melalui assignment, mahasiswa bisa mengunggah file seperti dokumen Word, gambar, atau klip audio dan video. Selain itu, mereka juga bisa mengetik jawaban langsung di editor teks yang tersedia. Nah, setelah Bapak Ibu klik Add, akan muncul halaman assignment. Di sini isi dulu assignment name dengan nama tugas. Misalnya, tugas pertemuan ke-9 Strategic Management. Kemudian, di form description, Bapak Ibu bisa menuliskan penjelasan soal tugas. Contoh, isi dengan detail soal yang diberikan dalam hal ini, isi dengan silahkan selesaikan 2 soal pada file terlampir secara bertahap. Tugas dikumpul paling lambat tanggal 15 Desember 2024. Kalau ingin deskripsi tugasnya tampil di halaman kelas, jangan lupa klik centang di bagian bawahnya. Kalau tugasnya bersumber dari file tertentu, Bapak Ibu bisa unggah file tersebut di bagian file tugas. Selanjutnya, di form availability, Bapak Ibu bisa mengatur jadwal tugas. Allow submission from waktu mulai pengerjaan tugas, due date, batas akhir pengerjaan tugas, cut off date, waktu terakhir mahasiswa masih bisa menyerahkan tugas, remind me to grade by, pengingat untuk Bapak Ibu kapan harus memberikan nilai tugas. Lalu, di bagian submission types, pilih cara pengumpulan tugas. Kalau pilih online text, mahasiswa hanya bisa mengetik langsung di sistem. Kalau pilih file submissions, mahasiswa bisa mengunggah file. Untuk jumlah maksimal file yang boleh diunggah, atur sesuai kebutuhan. Lalu, pilih tipe file yang diizinkan. Misalnya hanya PDF atau DOC. Terakhir, di form feedback types, Bapak Ibu bisa memilih jenis umpan balik yang ingin diberikan, seperti komentar langsung atau file balasan. Kalau semua sudah diisi, klik Save and Display. Inilah tampilan yang akan terlihat setelah Bapak Ibu selesai memberikan penugasan kepada mahasiswa. Sekian video tutorial panduan penggunaan e-learning. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dosen dalam memahami dan menggunakan e-learning untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Terima kasih.